Tahun 1942, sebuah tahun yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia memasuki babak baru penjajahan yang akan mengubah nasib bangsa untuk beberapa tahun ke depan. Setelah lebih dari 3 abad berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Indonesia kini menghadapi penjajah baru. Jepang, negara yang menggembar-gemborkan slogan Saudara Tua, datang menggantikan Belanda dengan janji-janji yang menggiurkan. Jepang, dengan kekuatan militernya yang besar, berhasil mengusir Belanda dari Nusantara. Mereka datang dengan membawa harapan baru bagi sebagian rakyat Indonesia yang telah lama merindukan kemerdekaan. Kedatangan mereka awalnya disambut hangat oleh sebagian rakyat Indonesia. Banyak yang percaya bahwa Jepang akan membawa perubahan positif dan membantu Indonesia mencapai kemerdekaan yang telah lama diidam-idamkan. Slogan Asia Timur Raya yang diusung Jepang menjanjikan kemerdekaan dan persaudaraan bangsa Asia. Propaganda ini berhasil menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Janji-janji manis ini dibalut dengan propaganda anti-Barat, menumbuhkan harapan baru di tengah penindasan yang tak berkesudahan. Namun, di balik janji manis tersebut, tersembunyi ambisi besar Jepang untuk menguasai Asia Pasifik. Jepang memiliki rencana besar untuk menjadikan Asia sebagai wilayah kekuasaannya. Mereka melihat Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, sebagai sasaran empuk untuk membiayai perang mereka. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menjadi target utama Jepang. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka di seluruh Asia Pasifik. Kemerdekaan yang diimpikan rakyat Indonesia hanyalah ilusi. Di bawah penjajahan Jepang, rakyat Indonesia kembali merasakan penderitaan dan penindasan yang tak kalah beratnya dengan masa penjajahan Belanda. Mentari yang diharapkan membawa sinar kebebasan, ternyata membawa kegelapan baru yang lebih mencekam. Kehidupan di bawah pendudukan Jepang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemerintahan militer Jepang membawa perubahan drastis pada sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Kehidupan yang sebelumnya damai dan teratur, berubah menjadi penuh tekanan dan ketidakpastian. Setiap aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial, mengalami dampak yang sangat besar. Sistem ekonomi yang diterapkan Jepang sangat eksploitatif. Mereka memanfaatkan sumber daya alam Indonesia tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Pasar-pasar yang dulunya ramai kini sepi, dan perekonomian lokal hancur berantakan. Sumber daya alam Indonesia, terutama beras, dikeruk habis untuk mendukung perang Jepang. Ladang-ladang yang subur berubah menjadi lahan yang tandus karena eksploitasi berlebihan. Hasil panen yang seharusnya untuk rakyat Indonesia diambil paksa oleh tentara Jepang. Akibatnya, rakyat Indonesia mengalami paceklik dan kelaparan yang mengerikan. Antrian panjang untuk mendapatkan sedikit makanan menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak keluarga yang kehilangan anggota karena kelaparan dan penyakit yang menyertainya. Kondisi sosial masyarakat pun tak kalah memprihatinkan. Kampung-kampung yang dulunya hidup dengan semangat gotong royong, kini sepi dan penuh kesedihan. Solidaritas yang dulu kuat mulai memudar karena tekanan hidup yang semakin berat. Sistem kerja paksa atau romusha memaksa ribuan rakyat Indonesia bekerja tanpa upah yang layak dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka dipaksa bekerja keras di proyek-proyek Jepang, seringkali tanpa makanan yang cukup dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Tatanan kehidupan masyarakat yang semula harmonis berubah menjadi penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Setiap hari, rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan penangkapan dan penyiksaan oleh tentara Jepang. Janji-janji manis Jepang hanyalah ilusi yang berujung pada penderitaan yang tak terperi. Propaganda yang mereka sebarkan tidak mampu menutupi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia setiap harinya. Pemerintahan Jepang di Indonesia menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengontrol seluruh aspek kehidupan. Kebebasan berpendapat dibungkam, organisasi-organisasi politik dibubarkan, dan bahasa Jepang dipaksakan sebagai bahasa pengantar. Kebijakan ini menimbulkan perlawanan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Namun, perlawanan tersebut dihadapi dengan kekerasan dan penindasan yang brutal oleh militer Jepang. Kehidupan di bawah cengkeraman kekuasaan Jepang jauh dari kata sejahtera.
Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang amat berat, baik secara fisik maupun mental. Salah satu kebijakan Jepang yang paling menimbulkan penderitaan adalah sistem kerja paksa, atau yang lebih dikenal dengan istilah Romusha. Kebijakan ini diterapkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Romusha adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para pekerja paksa yang diambil dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Ratusan ribu rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah yang layak untuk kepentingan perang Jepang. Mereka diambil dari desa-desa dan kota-kota, seringkali tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada keluarga mereka. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali ke rumah. Mereka dipekerjakan dalam berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lapangan terbang militer. Proyek-proyek ini sangat penting bagi strategi militer Jepang, tetapi dilakukan dengan mengorbankan nyawa dan kesejahteraan para pekerja paksa. Kondisi kerja yang buruk, makanan yang minim, serta penyiksaan yang sering mereka terima, menyebabkan banyak di antara para Romusha meninggal dunia. Mereka seringkali dipaksa bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat yang cukup, dan makanan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan gizi mereka. Romusha menjadi salah satu luka sejarah Indonesia yang mengingatkan kita akan kekejaman penjajahan Jepang. Banyak dari mereka yang meninggal dunia tidak pernah mendapatkan penghormatan yang layak, dan kisah mereka seringkali terlupakan. Namun, penting bagi kita untuk mengenang dan menghormati pengorbanan mereka, agar sejarah kelam ini tidak terulang kembali. Section 5. Bayang-bayang kelam kekejaman militer Jepang di tanah air. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan dan kekejaman. Penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terjadi di berbagai daerah. Salah satu contoh kekejaman militer Jepang yang masih membekas dalam ingatan adalah peristiwa pembantaian Rawagede di Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, ratusan penduduk desa dibantai secara keji oleh tentara Jepang tanpa alasan yang jelas. Peristiwa ini menjadi saksi bisu kekejaman penjajahan Jepang di Indonesia. Section 6. Peristiwa Rengas Dengklok, titik balik perjuangan kemerdekaan. Di tengah penindasan yang semakin brutal, semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri tidak pernah padam. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi momentum bagi para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda, menjadi titik balik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Desakan para pemuda memaksa Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Section 7. Kemerdekaan Semu antara penjajahan dan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya menjadi akhir dari masa penjajahan di tanah air. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Jepang, meskipun telah menyatakan menyerah kepada sekutu, masih berkuasa di Indonesia hingga kedatangan tentara sekutu. Masa itu dikenal sebagai masa kemerdekaan semu, di mana Indonesia berada dalam kondisi transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan sejati. Section 8. Luka lama, warisan penjajahan dan pemulihan pasca kemerdekaan. Penjajahan Jepang meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dialami oleh para korban kekejaman Jepang. Pemulihan pasca kemerdekaan menjadi tugas berat bagi pemerintah Indonesia saat itu. Pembangunan di berbagai bidang harus segera dilakukan untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang porak-poranda akibat penjajahan. Section 9. Refleksi sejarah, menggali hikmah di balik tragedi kemanusiaan. Penjajahan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan. Tragedi kemanusiaan yang terjadi selama masa penjajahan menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Dengan menggali hikmah di balik peristiwa sejarah tersebut, kita dapat belajar dan berusaha untuk menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan.